Kalau umat yang dibentuknya menyimpang, bahkan menganggap Tuhan tidak penting, maka penindasan, kesulitan ekonomi, penyakit, peperangan adalah salah satu cara Tuhan untuk menarik supaya mereka mengerti bahwa mereka butuh Tuhan. Kalau menghadapi persoalan bijaksananya, tenang. Kalau saudara sudah tidak bisa punya jalan keluar, saya mau katakan jangan gali lubang tutup lubang. Dia akan mengungkapkan hal-hal yang akan datang. Itu surga. Bagi kehidupanmu, kehidupan pekerjaanmu, kehidupan pelayananmu, masa depan anak-anakmu, hanya Dia yang tahu. Maka saudara, kalau Dia yang tahu, kenapa tidak saudara cari Dia? Layakkan kami Tuhan. Engkau yang menguduskan setiap kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang hidup di dalam kekudusan Tuhan. Layakkan setiap umat-Mu. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya di pagi hari ini Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang menguduskan setiap umat-Mu. Engkau yang melayakkan setiap umat-Mu Bapa. Engkau yang menyatakan akan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang membawa setiap kehidupan kami di dalam kemenangan Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Oh, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta. Oh, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Sekali lagi, Engkau bangkitkan dengan pujian ini. Engkau katakan kepada Bapa-Mu di sorga, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Oh, kudus, kudus, kuduslah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi oh, surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap umat-Mu mendengar akan firman-Mu, dan kami percaya segala pujian penyembahan kami naik ke tata surgawi, dan hari ini kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan berbicara tentang strategi menghadapi persoalan. Jadi ini strateginya Daniel menghadapi berbagai macam persoalan. Strategi Daniel ini adalah strategi kita juga. Saudara tahu bahwa kehidupan
mulai bergolak, ya, peperangan dari penyakit sampar, peperangan terjadi, habis itu ekonomi sekarang, ya, sedang panas-panasnya tentang ekonomi, ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan kita percaya bahwa saat ini kita mau mengenal pribadi kita ini seperti apa. Kalau kita sudah kuat menghadapi tantangan wabah penyakit yang melanda dunia, dan kita kuat di dalam berbagai macam persoalan tentang peperangan yang terjadi sesuai dengan Matius 24, akhir daripada zaman ini tanda-tanda Tuhan datang kedua kali, diawali dengan berbagai macam, ya, kehidupan, perubahan dunia. Saudara lihat, di situ juga dikatakan dalam Matius 24, kedurhakaan sedang terjadi. Dan saya sudah banyak mendengar di berbagai media, anak membunuh orang tua, ya, dan satu keluarga dibunuh, dan saya lihat memang sadis sekali, seorang pria, seorang anak laki-laki membunuh kakak perempuannya, membunuh orang tuanya, karena persoalan warisan. Itu bisa terjadi semua, karena memang Alkitab mencatat kedurhakaan. Dan kita lihat juga kasih manusia akan Tuhan semakin kecil, semakin sedikit. Kasih untuk mencari Tuhan, kasih untuk beribadah, kasih untuk berdoa, mencari hadiratnya, semakin lama semakin memudar. Itu firman berkata. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang setia sampai akhir, karena dia punya kerajaan Allah. Ya, berbahagialah kita. Nah, hari ini kita berbicara tentang strategi. Siapa yang tidak pernah mengalami persoalan hidupan? Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak mempunyai persoalan. Tetapi saudara belajar dari Daniel. Daniel ini bagus sekali. Ya, Daniel kemarin, Daniel pertama kita sudah berbicara, ya, bagaimana tentang Yesaya. Daniel ini kan ada di dalam masa pembuangan, ada di dalam seorang nabi Yesaya. Ada Yeremia di situ, ada Mika, ada beberapa nabi-nabi kecil, ya. Dan nabi besarnya saya cuma kutip Yesaya. Nah, Yesaya 40 kemarin sudah kita bahas bagaimana tentang singa-singa muda. Ada yang bertanya, Pak, saya ini kan sudah tua, bukan termasuk singa muda. Saudara lihat, singa muda itu kalau kita lihat Yalet itu singa muda, ya. Dan saudara lihat bagaimana Daniel masa muda mereka umur 12, 13 sampai 14 itu sampai umur 83 tahun kehidupannya tetap ada dalam hadirat Tuhan, tetap dalam tuntunan Tuhan. Jadi tidak bisa kita berkata kita sudah tua kalau khotbah kemarin tentang Daniel hanya untuk anak muda, bukan. Ya, itu untuk semua. Kita ini umur seperti contoh, saya ini sudah kepala 5. Bukan berarti pikiran saya tidak mempunyai sebuah terobosan. Lalu saya mengasihi diri saya sendiri, saya sudah umur, saya sudah tua, memang saya begini, memang saya begitu, lalu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Kita semua harus mempunyai sebuah pemikiran ke depan. Ada banyak sisi-sisi kehidupan yang harus kita jalani. Keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, anak-anak, dan semua. Jadi walaupun umur kita sudah bertambah, tetapi kita harus menghadapi tantangan dengan jiwa muda. Artinya kita harus semangat, antusias. Tidak boleh menyerah dengan apapun keadaannya. Ya, maka kemarin saya ingin mempertegas, ya, kata Yesaya 40 kemarin, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan itu artinya memang, saudara, saya tidak kupas lagi karena sudah kemarin saya bahas. Artinya orang-orang yang berkumpul, orang yang berharap, orang yang memasyurkan dia. Jadi kata berkumpul, saudara lihat bahwa memang ada sebuah kekuatan,
satu sabut kelapa tidak akan mampu. Satu lidi daripada bahan untuk menyapu tidak bisa melakukan pembersihan. Minimal dia harus lebih dari 3, 5 kelipatannya, bahkan satu gepok begitu bisa membersihkan. Jadi ada satu sisi Daniel 1 hari 3 kali dia berdoa sendiri, tetapi Daniel butuh teman-temannya. Kalau melihat sebuah tantangan, memang puji Tuhan saudara mampu. Tetapi saudara tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tidak bisa. Saudara butuh orang lain untuk menguatkan. Maka kata berkumpul ini, kata berharap itu adalah doa. Berdoa, memasyurkan itu memuji dia, meninggikan dia. Artinya orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang berkumpul, yang berdoa, yang memuji dia, meninggikan dia. Ya, itu kafah. Ya, mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang berkumpul berharap itu ada kekuatan baru karena melihat teman-temannya bersemangat, saudara jadi semangat. Awal mula saudara punya persoalan, sedih, putus asa, kehilangan pengharapan. Lalu saudara berkumpul, ketemu orang-orang yang kuat. Maka saudara akan dibangun di situ. Ya. Kekuatan baru. Kemampuan, tenaga, orang yang tetap kuat, tegap kuat. Tuhan berikan kuasa kepada dia. Artinya orang yang punya kemampuan lebih. Dan saudara lihat yang naik. Yang naik itu bermunculan, menduduki, berjalan keluar, naik ke atas, diperhatikannya. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan, yang terus berdoa, suatu kelak nanti dia akan diperhatikan Tuhan. Suatu kelak nanti dia akan berjalan keluar dari persoalan itu. Tidak ada orang berdoa tidak punya jawaban. Semua pasti ada jalan keluar. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan ketika saudara menghadapi persoalan, pastikan dirimu bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Amin ya. Dan saudara akan diajak naik ke atas. Jadi tidak ada orang berdoa, berharap, memuji dia. Itu tidak ada hukumnya. Orang yang meninggikan dia, lalu progresnya tetap turun. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu. Memang ada aniaya, memang ada padang gurun, memang ada pembuangan 70 tahun. Tetapi intinya tetap ada tanah perjanjian. Ya, tidak ada. Itulah kekristenan. Kekristenan kita bersyukur, kita percayakan Tuhan. Ya, akan bermunculan. Artinya apa? Akan terus. Tuhan akan lihat, Tuhan akan mempercayakan kepada siapa yang mau. Bagi yang tidak mau, tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah memaksa buat saudara. Ya, ya. Dan saudara akan menduduki pos-pos penting. Mungkin saudara menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Saudara menjadi pelayan-pelayan yang diberkati. Saudara menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Itu bermunculan itu ya, menduduki. Ya. Terus mereka berlari, saudara lihat. Orang yang berkumpul mencari Tuhan, berharap kepada dia dan memuji dia, itu ada percepatan. Berlari susul menyusul, berpacu cepat-cepat pergi. Artinya ada percepatan. Saya sering melayani, saya mendengar banyak kesaksian. Ketika mereka sungguh-sungguh, ketika mereka berpacu, mereka terus memberikan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Saya lihat, sementara dia punya persoalan, dia pergi berdoa, pergi dia untuk melayani, dia ditelepon sama orang, mungkin saudaranya, mungkin karyawannya, mungkin teman kerjanya. Kita ditolong Tuhan, kita ada jalan keluar. Sementara dalam perjalanan, saudara lihat. Sementara dalam perjalanan, apalagi dia duduk di hadirat Tuhan. Jadi Tuhan akan mengadakan percepatan. Tahun-tahun ini memang tahun-tahun sulit. Tetapi Tuhan akan di tahun-tahun sulit akan membuat percepatan. Karena menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali, ada percepatan. Ada banyak orang yang mengalami keterpurukan. Tetapi orang yang berkumpul, mencari dia, memuji dia, meninggikan dia dan berdoa kepada dia. Itu dia berlari kencang sekali. Ya. Lalu pertanyaannya, sampai hari ini saya belum mengalami apa-apa. Kita belajar Daniel 2. Ya. Nah, saudara lihat, dan tidak menjadi lesu ini artinya apa yang kau hasilkan di tengah-tengah
ekonomi dunia yang lagi berantem ya, Eropa lagi berantem sama Indonesia. Saudara lihat apa yang terjadi. Ya. Dan Tuhan akan memberkati. Tidak perlu bersusah-susah, tidak perlu berjeripaya, tidak perlu, bukan artinya, oh kalau gitu saya diam di rumah, tidak. Maksudnya Tuhan akan membuat perbedaan bagi saudara. Orang yang setia, orang yang taat, orang yang mencari Tuhan, sama-sama diberkati, tetapi dia berbeda. Ya, karena kita ini ada dalam kutuk. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata, mulai saat ini tanah itu tanah berduri, dengan berpeluh engkau mencari apa yang kau kerjakan. Tetapi oleh Yesus datang kedua kali, Yesus datang di Golgota, itu menyelesaikan semua kutuk-kutuk. Tetapi kalau saudara menjauh dari Tuhan, maka jangan heran, saudara itu susah. Apa yang saudara kerjakan itu mengalami suatu kesusahan yang buka ini, buka itu, gagal, buka itu, gagal, buka ini, gagal. Kadang-kadang tidak naik, kadang-kadang turun. Ya, bukan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi sering banyak turun-turunnya, bahkan terhilang. Ya, dan saya mau katakan, itulah pribadi yang namanya Yaga. Nah, saudara lihat, mari kita belajar Daniel 2. Daniel 2 ini berbicara masa pembuangan 70 tahun. Ya, saudara lihat, di dalam poin pertama kita akan belajar dari Nebukadnezar. Walaupun dia jahat, tetapi ada pelajaran yang baik yang kita harus terima. Saya ingin mengupas dua di sini. Di poin kedua yang lebih dalam, poin kedua ini berbicara kita belajar dengan strategi Daniel. Saya tidak menjelaskan tentang makna mimpi Raja Nebukadnezar, saya tidak menjelaskan karena itu sisi lain. Tidak bisa saya satukan. Ya, maknanya tentang patung tinggi besar yang terbuat dari kepalanya itu emas mulia, emas tua, terus dari perak, dari tembaga, dari besi kakinya, dan jari-jarinya ada besi, ada tanah liat. Saya tidak menjelaskan itu. Ya, itu kali lain saja. Nah, saya lihat menjelaskan bagaimana Daniel menghadapi persoalan dan apa solusinya. Ini pelajaran buat gereja Tuhan. Saudara lihat, kalau umat yang dibentuknya menyimpang, bahkan menganggap Tuhan tidak penting, saudara lihat, maka proses 70 tahun penindasan, kesulitan ekonomi, penyakit, ya, peperangan adalah salah satu cara Tuhan untuk menarik supaya mereka mengerti bahwa mereka butuh Tuhan. Saya ambil contoh Eropa. Kalau saudara baca, kalau saudara nonton di YouTube bagaimana presiden kita yang luar biasa ini. Saudara lihat, kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa. Beratus-ratus tahun diambil. Saya tahun 80 sampai menjelang 90, saya mendapatkan sebuah pelajaran, pengajaran. Bagaimana nantinya Eropa ini akan mengalami kejatuhan ekonomi. Dan hari-hari ini, apa yang diajarkan oleh senior-senior kami, mulai mendekati kenyataan. Ada berapa banyak sekarang mereka menjerit, khususnya tentang energi. Ketika Indonesia di stop, ya, di blacklist, di embargo, dengan santai dia jawab, oke, kita stop semua. Mereka bingung. Artinya apa? Saudara lihat, dulu mereka takut Tuhan. Dulu mereka berseru kepada Tuhan, tetapi sekarang mereka tidak penting tentang Tuhan. Sekarang. Ada banyak sekali kalau kita bercerita, kita mendengar cerita-cerita. Pernah saya bersaksi kepada salah satu orang Amerika. Dan dia berkata begini,
Apakah ada surga? Ya, saya percaya. Apakah Yesus, kamu pernah lihat dia duduk di sebelah kanan Allah? Kalau kamu tahu surga, kamu sudah pernah ke sana? Tolong ceritakan buat saya, di sana itu ada apa? Ada surga dan neraka? Tolong ceritakan buat saya. Berhadapan dengan orang ini saya tinggal. Karena apa? Karena mereka tidak lagi sudah berbicara tentang bahwa ada surga dan neraka, bahwa ada Tuhan, bahwa Yesus naik ke surga. Saudara lihat, gereja sepi. Gereja sudah berfungsi, sudah berbeda fungsi. Tetapi sekarang banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan justru mencari Tuhan. Sudah berbalik. Dan mereka berkata, buang-buang waktu mencari Tuhan. Dan lihat, tapi bersyukur kita. Orang yang berseru, orang yang berdoa. Maka bangsa itu, ingat, kita selalu berdoa buat bangsa kita. Kita selalu berdoa buat pemimpin kita. Saudara lihat, bangsa kita bangsa yang diberkati. Saudara lihat, kota kita kota yang diberkati. Ketika kita berdoa di situ, maka bukan berarti di Eropa tidak pendoa. Tetapi kalau lihat saudara progresnya, lihat prosentasenya, saudara lihat berbanding terbalik sama orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau memang satu-satunya cara untuk memulihkan Eropa, maka ekonomi. Tidak kuat dengan penyakit sampar, mereka mampu cari penemu obatnya, cari vaksinasinya, cari obat-obatnya. Oke, kamu kuat, oke. Peperangan terjadi, itu kemarin itu bisa perang dunia ketiga. Bagaimana Rusia dengan Ukraina? Lalu mereka tidak terjadi, oke, kamu masih kuat. Sekarang ekonomi. Dan lihat bagaimana ekonomi dan mereka menjerit. Artinya apa? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini selain Yesus. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau mengandalkan pasukanmu, engkau mengandalkan kekayaan negaramu, engkau mengandalkan kepintaranmu. Siapa yang tidak kenal Eropa dengan kepintarannya? Tapi apa yang dia bisa lakukan sekarang? Hanya menangis, menjerit, minta bantuan dengan bangsa yang kecil ini. Tapi bangsa ini bangsa yang diberkati. Karena banyak yang berdoa buat bangsa ini. Amin ya. Nah saudara lihat, ini adalah sebetulnya belajar dari Nebukadnezar. Pertama, apa yang kita pelajari? Saudara lihat, apa yang kita pelajari di Nebukadnezar? Nebukadnezar memutuskan untuk bertanya dan mencari tahu tentang mimpinya. Supaya arti mimpinya mendapatkan jawaban yang berkualitas dan standar yang tinggi. Nebukadnezar mencari data yang akurat. Ketika dia menghadapi persoalan, dia ingin mencari apa mimpinya. Dia tahu. Kalau kita perhatikan Nebukadnezar ini, suatu pelajaran yang tidak mungkin bisa dijelaskan sama orang lain. Ayat ini berkata bahwa dia mimpi, dia tidak ngerti mimpinya apa, dia lupa. Bukan dia lupa, dia tidak tahu dia mimpi. Saya mimpi, ini aneh. Saya mimpi, tolong jelaskan arti mimpi saya. Umpamanya saya hari ini Pak Pendeta mimpi, tolong jelaskan mimpi saya apa. Loh saya sendiri nggak ngerti mimpi saya. Lalu minta penjelasan kepada jemaat. Saudara bisa tinggalkan tempat ini. Jengkel sama pendetanya. Tapi kalau Nebukadnezar berani yang tinggalkan? Tak ada. Aku mimpi, pokoknya ini mimpiku. Berapa kali dimintanya, Tuhan tolong jelaskan mimpimu apa supaya kami jelaskan. Oh dia marah. Kamu mengulur-ngulur waktu. Kalau kamu tidak jelaskan, maka aku akan membunuh semua. Begitu kata Nebukadnezar. Artinya Nebukadnezar ketika ada suatu mimpi visi dream bagi dirinya dia mencari orang yang jahat aja. Dia ingin fokus kepada tujuan. Lah kita anak Tuhan kadang-kadang nggak fokus kepada Tuhan.
Ini yang jahat aja dia fokus, apa sih? Dari lihat, ini bagusnya di sini, tetapi jeleknya banyak. Nebukadnezar ini. Nah, saya tidak masuk ke dalam Nebukadnezarnya, tetapi saya ingin belajar, kita ingin belajar tentang Danielnya. Mari kita lihat apa yang kita pelajari. Saudara lihat, strategi menghadapi persoalan yaitu tantangan hari esok. Daniel 2 ayat 8 sampai 13. Mari kita buka. Daniel pasal 2 ayat 8 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama, dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku Apa raja yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat. dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja terus menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Saudara lihat, ini raja ini mentang-mentang dia raja. Dia buat keputusan, dia buat peraturan. Tolong jelaskan mimpi-mimpiku. Berapa kali ditanya oleh abdi raja, kalau mereka tidak bisa menjelaskan, maka akan bunuh semua. Dia sendiri tidak ngerti, apalagi orang lain. Tapi Daniel, apa yang dia lakukan? Pada saat itu dia tertekan. Daniel dalam pasal pertama dia diambil 4 orang ini. Dari sekian banyak orang yang diambil. Tetapi 4 orang Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel adalah orang-orang yang betul-betul dipersiapkan. Untuk apa? Untuk supaya umat-umat Tuhan di akhir zaman saat ini mengerti apa di balik Daniel pasal 1, Daniel pasal 2. Tekanan hidup, mengalami ancaman, sudah dalam 70 tahun pembuangan, ketemu Raja Nebukadnezar juga mau dibunuh karena tidak bisa mengartikan sebuah mimpi. Tantangan hari depan saudara tidak akan mengerti. Tidak ada satu manusia pun yang akan mengerti hari esok. Bagaimana saudara menghadapi minggu depan? Bagaimana saudara menghadapi tahun 2023? Semua ada tantangannya. Himpitan, tidak sedikit orang stres, mati, bunuh diri. Itu secara jasmani. Tetapi tidak sedikit anak-anak Tuhan mati rohaninya. Karena apa? Tidak melihat jawaban. Tekanan-tekanan kehidupan. Dan dia mencari Tuhan sepertinya hambar. Karena tahun 2022 ini aku tidak menerima jawaban. Ya sudah, apalagi tahun ke depan. Tapi tidak bagi Daniel. Lalu apa yang dilakukan Daniel? Daniel tidak memelihara asumsi. Gereja Tuhan tidak boleh berasumsi, bahkan pesimis. Asumsi dalam kamus KBBI-nya, mereka berpikir tetapi belum terbukti kebenarannya. Asumsi.
Ada banyak anak-anak Tuhan, asumsinya begitu kuat. Belum melihat hari esok, tetapi sudah berpikir besok itu susah, sulit. Dan banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan berkata tahun besok, tahun kesulitan. Mungkin benar. Tetapi belum ada bukti karena belum dilewati. Mungkin benar karena ini hukum. Siapa yang tidak bisa akan dibunuh. Memang itu aturan raja. Tetapi Daniel tidak berpikir begitu. Ada sesuatu kekuatan lain yang mampu menjelaskan apa yang terjadi hari esok. Banyak orang bingung tentang hidup. Banyak orang bingung tentang usaha pekerjaannya. Banyak orang bingung tentang pelayanannya. Bagaimana tahun-tahun ke depan. Bahkan asumsi dan pesimis itu adik kakak. Saudara kembar. Optimisnya hilang. Pesimis itu berbicara tentang suatu pemikiran. Ketika mereka sudah tidak melihat sebuah jawaban, mereka tidak semangat. Hidup ini begini-begini saja. Keluargaku begini-begini saja. Usahaku begini-begini saja. Jadi pesimis. Selalu melihat tidak baik. Selalu melihat yang buruk-buruk. Selalu melihat tidak ada mungkin, tidak ada jawaban. Itu pesimis. Anak-anak Tuhan, kalau saudara belajar dari Daniel, dia tidak pesimis. Sekalipun asumsinya itu benar ya, sudah terbukti bahwa itu titah raja akan dijalankan, akan dibunuh. Tetapi masih ada waktu. Maka ayat ini saudara lihat, dalam Daniel 2 ayat 14 ayat 15, coba lihat. Daniel pasal 2 ayat 14 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkata Daniel, terus? Dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu, katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Saudara lihat, siapa yang mampu untuk menghadapi situasi ke depan. Pada waktu masa COVID, saudara lihat betapa kengeriannya terjadi. Saudara keluar sentuhan sama orang tidak berani. Bahkan orang tua dengan anak saling lihat-melihat. Coba lihat. Antara kakak sama adik saling lihat-melihat, kamu dari mana? Tolong cuci tangan, ganti baju, mandi, dipastikan. Bahkan di kantor-kantor, bahkan di rumah-rumah itu ada cuci tangan. Habis itu sanitizer juga ada. Habis itu apa lagi? Mesti tembak kiri, tembak kanan, tembak kepala. Berapa dia punya suhunya. Aduh, walaupun itu baik. Tapi saudara lihat, itu tekanan. Tekanan yang menghantui kita. Restoran tutup, rumah makan tutup, hotel-hotel tutup. Kalau kita pergi naik mobil, umpamanya naik taksi dan sebagainya, itu kita mesti lihat-lihat dulu. Buka pintunya harus disemprot-semprot dulu. Coba lihat, itu terjadi. Habis itu duduknya dilihat, kadang disemprot. Tidak mengerti tekanan hidup. Daniel seperti itu. Lalu ketika dikasih tahu, ini hukum raja, semua akan dibunuh. Sementara Aryo itu, pembesar itu, melakukan pembunuhan banyak orang. Lalu dia menghampiri kepada Daniel, Daniel juga mengalami ketakutan. Mungkin tidak dijelaskan. Tidak ada Daniel takut, memang dijelaskan di sini. Ya, tetapi Daniel bijaksana. Jadi kalau menghadapi persoalan bijaksananya, tenang. Saudara lihat. Bertanya tanpa menghakimi dan memojokkan orang. Tidak mengambil keputusan tanpa ada data yang akurat. Daniel tidak salahkan raja. Ini karena raja pembunuhan ini terjadi. Tidak ada ayat menjelaskan.
Kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara jatuh dalam ekonomi, adakah dalam hidupmu karena ini, karena itu, karena ini, karena itu? Belajar sama Daniel. Dia tidak memojokkan orang. Aryo, kenapa engkau bunuh? Itu kan titah raja. Orang raja yang salah. Kenapa orang yang tidak bersalah dibunuh? Tidak ada ayatnya bercerita begitu. Halo, kalau engkau hari ini jangan pernah menyalahkan karena orang tuaku. Aku tidak bertumbuh karena gerejanya. Tidak boleh begitu. Tapi Daniel bijaksananya, dia harus cari data yang akurat. Apa yang sebenarnya? Apa mimpi raja? Apa mimpi? Tidak ada yang tahu. Saudara, kalau saudara bijaksana, lihat persoalan itu dengan kepala dingin. Lihat segala persoalan itu dengan dua sisi, jangan satu sisi. Kalau lihat satu sisi, maka berat sebelah informasinya. Harus lihat dua sisi. Kalau saudara sebagai pengusaha, saudara mengalami suatu gangguan dalam usaha saudara. Jangan mungkin karena karyawan, tapi saudara lihat karena faktor ekonomi, karena faktor daya beli. Saudara juga harus lihat itu. Mungkin daya belinya sudah bangkit, ekonomi sudah bangkit hari ini. Boleh dikatakan pariwisata begitu melonjak naik, jalan-jalan macet. Tapi kenapa hari-hari ini pemasukanku sampai sedikit? Saudara bijaksananya apa? Saudara lihat, ekonomi sudah bertumbuh, orang daya beli sudah naik kembali, sudah rame lagi, tempatku pinggir jalan. Saudara lihat lagi, apa masalahnya? Oh rupa-rupanya pelayananku enggak bagus. Oh rupa-rupanya doaku kurang. Oh rupa-rupanya. Saudara harus lihat dengan bijaksana. Supaya saudara tidak mengambil sebuah keputusan yang salah. Daniel bertanya untuk mencari tahu pokok permasalahan. Baru dia mengambil sebuah keputusan. Banyak orang mengambil keputusan tanpa melihat persoalannya. Tolong belajar di sini. Ya, supaya saudara memahami. Terkadang saudara memang orang-orang berani dalam sebuah bisnis, saya akui. Tapi saudara lihat, fluktuasi usaha itu naik turun. Pada suatu COVID itu, di situ banyak orang menjerit. Kenapa? Karena pada saat itu saudara beranggapan tahun besok baik, betul. Tapi saudara harus menggunakan hikmat di dalam pekerjaan saudara. Saudara harus menggunakan hikmat dalam menata keluarga saya. Terkadang anak-anak kita, sudah kita beri yang terbaik, sudah kita turutin, masih seperti ini anak kita. Saudara tahu, terkadang tanpa kata-kata anak-anak akan melihat figur orang tua. Figur orang tua, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, anak-anak hanya melihat dan menonton suatu contoh yang hidup. Lalu anak-anak mengikuti. Lalu kita berkatakan, sekolah sudah didik kamu, gereja sudah didik kamu, tapi kamu gak berubah-berubah. Dia lupa bahwa orang tuanya mendidiknya dengan cara kehidupannya. Lalu anak-anak melihat dengan orang tua jarang berdoa, jangan heran. Anak-anak harus berdoa kuat, harus berdoa. Lah bapaknya sendiri, ibunya sendiri, gimana? Halo? Baca firman, firman itu adalah berkat. Lah, bapaknya ibunya minggu aja baca firman bawa Alkitab. Ada yang ngelihatnya. Saya enggak nuduh. Tapi saya cuma melihat saja. Ya, tapi di sini enggak ada, semua baca firman. Aminnya kecil. Ya. Saudara lihat pelajaran ini sangat berharga. Poin B, tenang dalam tekanan. Tolong buka ayat 18, ayat 16. Ayat 16 dari Daniel pasal 2.
Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Daniel Maka menghadap Daniel raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. minta waktu. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku salah memanage usahaku Tuhan. Tuhan, ada yang terhilang dari usahaku Tuhan. Aset-asetku ada yang hilang Tuhan. Datang kepada Raja, Tuhan, beri aku waktu. Terkadang saudara, kalau saya tidak menyebut, ini contoh. Saya pernah didatangi pegawai bank. Pernah. Jadi pakai saya saja. Didatangi Bapak, sudah jatuh tempo Pak. Kalau Bapak tidak bayar, maka saya sita. Karena kita sudah buat perjanjian. Kita menggunakan dana itu untuk kepentingan kita. Kalau kita tidak bisa tepati, maka segala resiko akan ditanggung kepada kita. Lalu kita berkata, Pak, beri kami waktu Pak. Lalu pihak bank berkata, oke, sampai kapan? Tahun depan Pak. Buat lagi perjanjian, karena sudah jatuh tempo. Saya pernah itu. Lalu diperpanjang. Dan di situ saya bergumul sama istri saya, bekerja dengan giat. Dan akhirnya selesai. Ya, jadi semua minta waktu. Ini juga Daniel, dia datang kepada raja minta waktu. Jangan kami dibunuh, kami minta waktu. Oke. Untuk apa? Saudara lihat bagusnya Daniel ini. Di tengah kepanikan, dia tenang. Dan banyak pembunuhan terjadi. Daniel datang kepada raja untuk minta waktu dalam menenangkan dirinya supaya dia bisa berdoa. Karena tekanan. Kalau saudara sudah tidak bisa punya jalan keluar, saya mau katakan jangan gali lubang, tutup lubang. Paham maksudnya? Paham? Saudara datang kepada Tuhan berdoa. Minta solusinya. Minta hikmat untuk meminit pekerjaan saudara. Meminit usaha saudara. Minta. Dan Tuhan berikan hikmat. Kalau Daniel pun datang kepada raja yang lalim, apalagi kau datang kepada bapakmu yang hebat dan luar biasa. Kepada raja yang lalim saja diberi kelonggaran. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang tidak istimewa kalau kita datang kepada raja. Kalau kita datang kepada raja kita, maka hak istimewa akan diberikan karena kita anak. Nebukadnezar bukan bapaknya, Daniel. Dia raja yang lalim, itu pun diberikan kemudahan. Apalagi kita kepada bapak kita. Memang kita buat kesalahan. Akibat kesalahan ini perusahaan kita mengalami kolap. Keluarga kita mengalami gangguan di dalam pekerjaan, gangguan di dalam kebutuhan hidup, gangguan di dalam segala aspek kehidupan kita. Memang itu semua akibat, karena sebab jadi akibat. Tetapi sebaiknya saudara belajar dari akibat itu, saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, saya buat kesalahan. Yang repotnya, saudara sudah mengalami tekanan, saudara nyalakan Tuhan. Ini jangan terjadi. Datang dengan kerendahan hati. Tuhan, aku salah. Saya seperti begitu. Kalau saya punya kesalahan dalam pelayanan ini, Tuhan saya salah Tuhan. Saya melakukan kebijakan-kebijakan ini salah. Saya datang, ampuni Tuhan. Kalau saudara punya kesalahan dalam usaha bisnis saudara, saudara akui kesalahan saudara. Dalam rumah tangga, saudara juga demikian. Tuhan, saya melakukan sebuah kesalahan Tuhan. Lebih baik mengakui kesalahanmu dan minta jalan keluar. Ya. Nah, saudara perhatikan poin C. 17 dan 18. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel pasal 2 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya,
dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah, semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Perbedaannya menyolok. Jangan samakan doa di rumah dengan doa dalam sebuah perkumpulan, berbeda. Pada waktu Daniel berdoa pribadi, dia menghadapi goa singa. Singa-singa mengaum, dia dibuang ke sumur singa. Pada waktu itu persoalannya adalah Daniel berdoa pribadi. Tetapi kalau persoalan yang pelik dengan hal yang lebih besar, tidak bisa sendiri. Alkitab ini menjelaskan. Kalau saudara berdoa buat anak saudara, saudara berdoa buat keluarga saudara, saudara berdoa buat usaha pekerjaan saudara, tidak cukup hanya doa pribadi. Tidak cukup. Makanya saya katakan kepada jemaat, dalam posisi ini saya tidak menyinggung dan jangan tersinggung. Saya mau mengajar. Keputusanmu adalah sebuah keputusan secara korporat. Daniel menghadapi bukan masalah pribadi, maka dia berdoa pribadi. Tetapi Daniel masalah yang dia hadapi ini secara keseluruhan. Maka dibutuhkan tim yang kuat. Bedakan pribadi dengan tim doa. Daniel lalu pulang. Dia bertemu dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Dan dia memobilisasi teman-temannya untuk berdoa bersama, menyatukan hati. Berbeda. Kalau saudara tidak kuat menghadapi tantangan kehidupan keluarga saudara, maka dibutuhkan tim doa. Tapi sering yang terjadi, saudara harus melihat jawaban. Daniel belum melihat jawaban. Dia minta kepada raja, beri aku waktu, aku mau berdoa. Saudara tahu, persoalan ini harus bisa diselesaikan dengan cara bersatu hati, bersama-sama. Makanya saya selalu berkata, kalau Bapak Ibu ada persoalan keluarga, persoalan terhadap usaha pekerjaan saudara, betul saudara berdoa sendiri, tapi harus ada. Maka kami menyiapkan fasilitas. Ada Selasa, ada Rabu, ada Kamis, ada Jumat, ada Zoom. Kami siapkan fasilitas. Bukan berarti kami memaksa, tidak. Boleh datang, boleh tidak. Ya. Tetapi saudara yang menentukan, ada di situ bergumul, mendobrak, ada poin-poin Tuhan, tolong Tuhan. Kita bersepakat, karena kita sedang berdoa, bukan saya hanya berdoa buat jemaat A, tapi kita juga berdoa buat jemaat B. Kita berdoa juga buat jemaat C, D, E. Kita berdoa. Ingat, upah seorang pendoa. Upah nabi maka akan mendapatkan nabi. Upah nabi artinya begini, ketika saudara menjadi seorang pendoa, kalau saudara melayani seorang nabi, saudara melayani orang hamba Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati saudara sesuai dengan takaran itu. Ketika saudara sebagai seorang pendoa, memang tidak nampak, tapi Tuhan adakan percepatan sesuai dengan Yesaya 40. Ya, tadi penjelasannya. Orang yang datang berkumpul, berharap, memuliakan, maka di situ akan adakan percepatan. Dia tidak menjadi lesu. Ya, kami hanya menyiapkan fasilitas. Ya. D. Doa memberikan jalan keluar. 21 dan 23. Daniel pasal 2 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia mengubah. Ingat, doa itu mendapatkan sebuah jawaban karena dia mengubah. Saat dan waktu. Saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Yang membuat engkau naik dan turun, yang membuat usahamu naik dan turun, itu dia. Terus?
Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana. Dia memberikan engkau hikmat. Dia memberikan kau kepintaran jalan keluar. Dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam anak-anakmu. Terus. Dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Semua pengetahuan itu dia yang berikan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga. Daniel tidak tahu mimpi raja. Tidak apa-apa. Kalau memang mimpi tidak dikasih tahu, aku datang berdoa. Karena di dalam doa yang tidak ditahu akan ditahu. Dan yang tersembunyi, terus dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku, sekarang apa yang kami mohon kepadamu, Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Saudara tahu, jadi itu doa, saudara harus paham betul. Doa itu dia yang akan menyingkapkan hidupmu di 2023. Dia akan menyingkapkan bagaimana nanti anakmu ke depan. Dia akan tuntun anak-anakmu, dia akan tuntun pekerjaanmu, dia akan tuntun keluargamu. Dengan doamu memang tidak nampak. Tapi coba saudara belajar dengan Daniel ini. Padahal doa itu dia menyingkapkan yang tersembunyi. Dia akan mengungkapkan siapa nanti yang akan memberikan pekerjaan buatku. Siapa yang akan mendatangkan berkat bagiku. Ingat Petrus. Sepanjang malam cari ikan. Maka dia dapat ikan. Ketika dia datang kepada Yesus. Mengundang Yesus masuk dalam perahu. Ketika Yesus langsung pergi lebih jauh lagi. Petrus tidak melihat di bawah itu ada ikan. Mindset pikirannya, aku sudah melakukan, di sini tetap tidak ada ikan. Tapi Yesus mengubah waktu. Memang waktu itu engkau tidak dapat ikan. Tapi aku mengubah, hari ini engkau dapat ikan. Dengan doa bisa mengubah. Catat baik-baik. Dengan doa bisa mengubah anakmu. Dengan doa bisa mengubah pekerjaanmu. Dengan doa bisa mengubah masa depan anak-anakmu. Dengan doa bisa mengubah pelayananmu. Dengan doa bisa mengubah apa yang terjadi. Kalau tahun 2023 mau jadi apapun, dengan doa bisa mengubah kehidupan anak-anak Tuhan. Catat baik-baik. Dengan doa bisa mengubah apa yang terjadi tidak menjadi ukuran buat kita 2023. Tapi karena doa itu bisa mengubah baik keadaan maupun waktu. Doa yang membuka tabir yang tersembunyi, yang tidak disingkapkan raja tentang mimpinya, tidak ada masalah bagi Daniel. Kenapa? Karena ketika dia memuji Tuhan dan mengucap syukur terlebih dahulu, baru dia menyelesaikan pekerjaannya. Ayat ini berkata, engkau yang terpuji, engkau yang ditinggi, engkau yang dimuliakan. Jadi kalau saudara punya persoalan, datang kepada dia memuji. Belum melihat jawaban, belum ketemu raja, belum ngomong, sudah diringankan, sudah dicabut, enggak, benar enggak mimpinya. Tetapi di tengah tekanan, dia datang bersepakat berempat, memuji, meninggikan dia, berseru. Itu Daniel. Itu Daniel. 28a. Daniel pasal 2 ayat 28a, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Saudara tahu, garis bawahi ayat ini. Dia akan mengungkapkan hal-hal yang akan datang. Itu sorga. Bagi kehidupanmu, kehidupan pekerjaanmu, kehidupan pelayananmu, masa depan anak-anakmu, hanya dia yang tahu. Maka saudara, kalau dia yang tahu, kenapa tidak saudara cari dia?
Jangan menjauh dari dia. Makanya apa yang terjadi di Eropa hari-hari ini? Kan dia menganggap semua teknologi, kepintaran. Siapa yang tidak tahu? Jerman. Siapa yang tidak tahu? Menciptakan segala, ya, kalau Eropa pesawat super besar, ya, Airbus paling besar lagi bisa terbang. Siapa? Itu orang-orang hebat semua. Tapi semua tahu. Apa yang terjadi hari ini mereka tidak tahu. Ya, kesulitan terjadi mereka tidak tahu. Tapi kata ayat ini, dia yang di sorga yang tahu apa yang terjadi di depan. Halo umat Tuhan Yehuda 2023. Dia yang lebih tahu bagaimana hidupmu. Dia yang lebih tahu kesuksesan anak-anakmu. Jadi jangan takut. Jangan bingung oleh tekanan. Ini sulit, jangan takut dengan kesulitan. Datang berdoa. Ya. Apapun yang terjadi, perang Pak, gunung meletus. Bahkan, ini memang hamba-hamba Tuhan ini kadang-kadang ngawur ngomongnya. Bilang tsunami nanti sampai 20 meter. Pesan Tuhan sih pesan Tuhan. Tapi jangan meresahkan umat-umat Tuhan. Ya, 20 meter, Ay Tuhan, ya. Jangan, istilahnya kita bijaksanalah menyampaikan pesan Tuhan. Makanya dikatakan Daniel ini berkata begini, ya. Daniel tidak menonjolkan dirinya tetapi menempatkan Tuhan sebagai fokusnya. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada raja bukan hasil pemikirannya. Jadi kalau saudara dipakai Tuhan bukan karena saudara. Itu semua karena Tuhan. Ya. Kalau saudara diberkati semua karena Tuhan, ingat baik-baik. Kalau saudara diberikan jalan keluar itu semua karena Tuhan. Jadi Daniel ketika menyampaikan itu dengan lengkap. Mimpinya berikut artinya itu dijelaskan, nanti kali lain saya jelaskan. Makanya Daniel berkata dia tidak fokus kepada dirinya. Boleh saya ini dipakai. Ya. Dan saudara lihat poin F-nya. Saudara perhatikan ayat 48-49. Daniel pasal 2 ayat 48 sampai 49, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara lihat, Daniel minta kepada raja. Itu bukan karena saya Pak, Tuanku Raja. Itu semua karena pendoa-pendoa itu. Nah, lihat, Sadrak, Mesak, Abednego tidak tampil. Yang tampil Daniel. Tetapi kualitas doa mereka bertiga membuahkan hasil bagi mereka bertiga. Walaupun mereka tidak berjumpa dengan raja. Saya mau kasih tahu pada saat ini, kalau engkau berdoa, mungkin orang lain tidak melihat. Hanya Pak Pendeta yang dilihat. Ya, mungkin kami dilihat pergi ke beberapa kota, di situ kami lakukan KKR. Mungkin Pak Pendeta yang dikenal, tapi jangan lupa. Ada pendoa-pendoa yang tidak kelihatan. Itu saudara. Dan saudara perhatikan. Setiap apa yang saudara lakukan tidak menghasilkan. Dan selalu ingat akan tabur tuai. Perhatikan ini. Daniel memberikan apa yang bukan miliknya kepada siapa yang berhak. Saya mau kasih catatan. Kalau bukan milik saudara, jangan saudara ambil. Pak, saya sudah berdoa. Pak, saya sudah puasa. Pak, saya sudah melayani. Tapi ketika engkau mengambil apa yang bukan hakmu, engkau sedang menanam buah daripada apa yang kau tanam. Makanya terkadang ada kegagalan di situ. Terkadang doamu mungkin terjawab, tiba-tiba terhilang lagi. Karena apa?
Mungkin doamu dijawab, engkau berhasil, tapi tiba-tiba hilang. Diambil orang, karena apa? Ingat-ingat, aku pernah mengambil orang lain. Hukum tabur tuai akan tetap berlaku. Sekalipun kau bertobat. Tapi tabur tuai tetap berlaku. Sebelum itu berlaku, kalau engkau ingat, apa yang menjadi hak orang, kembalikan. Daniel tidak mau. Dia tahu yang menghasilkan dengan kualitas ini, saya lagi mengalami kesulitan. Ini karena doa Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dia diangkat menjadi raja, dia katakan, ini 3 orang ini. Daniel takut. Dia tidak mau ini semua karena dia. Dia tidak mau ini semua milik saya. Tapi ini milik 3 orang itu. Ya, halo? Kadang-kadang kita anggap sepele punya orang lain. Kadang-kadang kita anggap sepele. Kalau saya dulu pernah, waktu zaman-zaman kerusuhan, saya pinjam kaset video zaman dulu. Kaset video itu, CD itu asli-asli, ada 6 apa 5 itu. Tiba-tiba pada zaman itu hilang semua, hancur. Lalu saya datangi kepada pemilik, Cik, saya sudah tidak punya uang lagi. Semua sudah tidak ada lagi, Cik. Saya ada pinjam, kalau tidak salah 5 atau 6 kaset video, Cik. Bagaimana? Sudah enggak apa-apa. Sudah, enggak usah diingat-ingat lagi. Sudah anggap itu tidak ada. Kecuali kalau dia ngomong begitu, clear. Kalau itu belum keluar dari mulutnya, maka tetap akan berlaku. Ya, setuju? Jadi apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Daniel tidak melakukan itu. Karena apa yang sudah dikerjakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tidak mau menuai, maka dia memberikan haknya kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Maka saya mau katakan, Daniel ini menjadi contoh yang baik dalam kehidupannya. Gereja Tuhan, engkau menjadi contoh yang baik. Mungkin kau berdoa, mungkin kau melayani, tetapi ingat baik-baik, ada hukum juga yang mengikuti saudara. Apa yang kau lakukan, itu semua akan mengikutimu. Walaupun kau melayani, walaupun kau berdoa, walaupun mungkin berapa banyak yang kau baptis, walaupun berapa banyak yang engkau menangkan orang, tetapi engkau jangan hati-hati apa yang menjadi hak orang. Apakah itu tidak berlaku? Pasti berlaku. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebab itu bertindaklah hati-hati. Yesus Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, pulihkan kehidupan kami anak-anak-Mu. Bangkitkan kembali kami Tuhan, gairah doa kami. Karena kami percaya di balik doa, tabir yang tersembunyi akan disingkapkan. Kirapaya sakata kalara. Saat ku menyembahmu. Ketika kau berdoa, Roh Tuhan akan bekerja. Di balik pujian kita, Allah itu bertata. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat pujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati
rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat piala rabasakan akal. Dalam Engkau mengangkat hatimu, Engkau memandang Dia, Engkau menaikkan pujian, Engkau menaikkan ucapan syukur, Engkau angkat hidupmu di dalam doa. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku nyatakan kehadirat-Mu Tuhan. Biar musik saja. Kami percaya Bapa, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, oh Yesus. Bapa, Engkau kami muliakan Tuhan. Oh Rabba Shalem, Kindala Rabaya Sanai, bangkitkan rohmu, bangkitkan semangatmu, bangkitkan hidupmu, tinggikan Dia. Rabaya sagala rabaya rabaya sagala. Rabaya rabaya. Kita la rabase la rabaya namo. Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kita la rabase. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Nyanyikan Hosana bagi Raja kita, tinggikan bagi Dia. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri, kita agungkan Dia. Oh larabasakadale, tinggikan Dia. Yang lemah, yang berbeban berat, tinggikan Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Oh ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan
ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya bagimu, ya Allah. Terima kasih. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini semua campur tangan-Mu. Bapakku, ketika Engkau membawa ke tempat ini kami dengan selamat, Engkau juga membawa kami pulang sampai rumah kami dengan selamat juga. Kami percaya segala berkat Allah melimpah dalam setiap kehidupan kami. Tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal situasi dan keadaan. Yang kami tahu, Bapa kami adalah Bapa yang memelihara, Bapa kami adalah Bapa yang menolong, Bapa kami adalah Bapa yang memberkati dan menolong setiap anak-anaknya. Itulah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Atas ibadah ini, para pelayan-Mu Tuhan, Engkau berkati mereka. Setiap apapun yang mereka lakukan, mari Engkau kembalikan dengan berlipat kali ganda. Berhasil Tuhan di dalam kehidupannya, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, pendidikan mereka, Engkau berkati, kembalikan dengan berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, demikian juga jemaat-Mu. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Diberkatilah Engkau di bumi, diberkatilah Engkau di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.